janjinya saat kampanye, Presiden Jokowi akhirnya kembali ke tanah Papua. Kedatangan Jokowi disambut meriah oleh ribuan warga Jayapura di Pasar Para, pasar yang pernah ia kunjungi Juni lalu. Bisa terlihat sekali, Anda lihat di sini banyak sekali warga yang ingin sekali bertemu dengan Presiden Joko Widodo, karena memang ketika pada kampanye Presiden Jokowi sendiri juga datang ke tempat ini. Kemudian sebelumnya pasar ini juga sempat kebakar dan hari ini diletakkan batu pertama lagi karena akan dibangun dan dipugar lebih besar lagi, dan intinya adalah untuk bisa mempromosikan hasil kekayaan bumi dari tanah Papua. Melihat kesempatan langka ini, pedagang-pedagang pasar secara antusias mengeluarkan keluh kesahnya kepada Jokowi. Ya, tambah silakan, jangan banyak-banyak, tambah terus. Tambah terus. Pertama tambah karena Bapak kasih bangun pasar di tanah Papua. Pejabat Papua tidak pernah lihat kalau dibangun pasar itu, jangan dibangun pasar saja, harus permodalan, terus untuk melatih, untuk ke depan supaya pasar Mama Papua harus bangkit, supaya kita juga berapa kita belajar dari nol. Terima kasih. Ya, ini betul. Pertama nanti ini yang dibangun fisiknya dulu, pasarnya dulu. Setelah dibangun itu nanti baru diadakan pelatihan-pelatihan manajemen. Itu kan yang disebutkan. Permodalan juga udah. Tapi kalau nanti dikasih modal jangan dipakai untuk beli TV. Ya. Untuk nambah modal barang gitu. Biar jualannya tambah besar, tambah banyak. Ya. Makasih Mama, makasih Mama. Ya, kasih Mama. Ya. Kedatangan Jokowi sekaligus meletakkan batu pertama di pasar yang ditargetkan rampung akhir tahun 2015. Pembangunan pasar adalah salah satu janji kampanyenya. Selain Pasar Para, 3 pasar lain akan dipugar di tanah Papua. Pasar Para di Sentani ini menjadi salah satu tempat yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Nah, jika Anda lihat, lokasinya mungkin untuk tempat berjualan saat ini lebih kecil, tapi nanti akan dipugar sekitar 5 hektar, di mana akan ada 1.300 pedagang akan berdagang di tempat ini. Diharapkan nantinya jika ini dipugar, akan banyak lagi hasil kekayaan alam Papua yang tentunya dijual oleh orang warga Papua sendiri. Dan ini juga bisa dikatakan, diharapkan melestarikan kekayaan kuliner, kekayaan alam, dari tanah Papua sendiri. Kondisi Pasar Para di Sentani yang tak jauh dari Jayapura ini memang jauh dari kata sempurna, karena nyatanya masih banyak pedagang yang berjualan di emperan. Mama Enas, kalau barang dagangannya ini laris terjual nggak sekarang? Ya, aduh biasa ya laris sedikit-sedikit. Tapi masih banyak orang yang beli hasil bumi Papua? Ya, banyak. Banyak. Lebih murah mana kalau hasil bumi Papua atau barang yang datang dari Jawa atau dari luar Papua? Yang lebih murah. Ya, kalau barang kios mahal. Sudah naik. Harga naik sekarang. Tapi pembeli masih beli harga kios juga? Beli juga. Jadi kalau misalnya orang Papua sendiri tidak jualan di kios tapi jualannya di emperan begini? Ya, hasil bumi jualan begini. Sekarang sudah baik. Pasar di dalamnya. Kalau misalnya Mama punya pesan, kira-kira apa yang mau disampaikan sama Presiden? Apakah pengen tempat pasar yang layak atau harga yang jangan mahal-mahal? Apa kira-kira pesannya Mama untuk Presiden? Mama pesan harga yang turun, hasil barang-barang kios. Pasar tradisional memang kini kalah bersaing dengan pasar modern atau supermarket yang menjamur di Jayapura. Pasar Amadi di Sentral Jayapura ini merupakan satu-satunya pasar yang terbesar karena memang ini menjual barang dagangan seperti misalnya sayur-sayuran, dan kemudian juga jika Anda lihat di sini mungkin bisa dilihat ini penjual-penjualnya kebanyakan juga orang lokal dari Papua sendiri, dan ini hasil bumi yang dijual itu merupakan hasil bumi dari Papua. Namun sayangnya kalau pasar ini jika Anda lihat seperti misalnya nih di lantainya saja ini kotor nih, Anda mungkin bisa lihat ya, ini kotor, kemudian juga pengaturan udaranya juga tidak terlalu baik ventilasinya karena tidak disediakan misalnya
seperti kipas angin atau aliran udaranya bisa dikatakan cukup sumpek di sini. Padahal temperatur di Jayapura sendiri itu bisa dikatakan cukup panas. Artinya tidak nyaman buat orang-orang untuk berbelanja di sini. Menurut Mama Siska, pembeli lebih memilih berbelanja di supermarket dengan harga sedikit lebih mahal ketimbang harus datang ke pasar yang kondisinya jauh tidak nyaman. Saya bersama dengan salah satu pedagang, Ibu Siska, yang sudah berjualan selama 14 tahun. Tahun ini di Pasar Sentral Amadi di Jayapura ini. Bu, ini setiap hari barang dagangannya habis terjual? Kadang kalau tergantung orang belanja. Tergantung orang belanja. Kalau orang belanjanya kurang begitu, kita lain tersisa. Jadi kita simpan lagi untuk besoknya lagi berjual begitu. Nah, ini walaupun ada saingannya seperti misalnya ada supermarket, sekarang banyak kan di Jayapura ini, orang-orang tuh warga masih banyak nggak sih yang belanja nih ke pasar sini, masih banyak atau justru menurun? Orang itu maunya yang murah gitu deh, sekaligus dong masuk supermarket dan sekaligus dong belanjaan barang-barang yang toko sayuran, buah-buahan semuanya ada lengkap, jadi beli semuanya sekaligus itu sudah. Jadi di luar tuh kurang orang belanja. Oh, jadi lebih banyak orang sana lari ke supermarket. Iya. Nah, Ibu kalau misalnya Ibu bisa bisa ada perbaikan nih gitu, pasar jadi lebih modern, lebih bisa bersaing sama supermarket. Kira-kira apa Bu masukan Ibu nih buat pemerintah deh gitu, supaya orang-orang bisa belanja lagi nih, balik lagi ke pasar tradisional? Lebih bagusnya itu supermarketnya dilarang begitu, boleh macam buah-buahan kah begitu, dong jual barang-barang pertokoan begitu saja boleh. Pasar tradisional adalah penunjang ekonomi kerakyatan. Pasar sekaligus dapat menjadi etalase ekonomi kreatif, sebuah sektor yang dijanjikan Jokowi saat kampanyenya dulu. Yang akan langsung kita tanyakan kepada Menko Perekonomian Bapak Sofyan Djalil yang sudah bergabung dengan kita di kantornya. Selamat malam Pak Sofyan, terima kasih sudah di acara mengawal pemerintahan baru. Pak Sofyan, kalau kita lihat ini tadi banyak sekali yang komplain sebenarnya, karena ini kenapa orang-orang tuh jadi lebih belanja di supermarket karena pasarnya tidak dibangun dengan nyaman. Artinya mereka kehilangan konsumen, para pedagang di situ. Padahal seperti yang di Papua nih Pak, ada yang saya ketemu udah 30-an tahun masih aja dagang di emperan. Dia tidak pernah dapat space begitu di pasar. Dan kalau kebijakannya dari pemerintahan Jokowi JK ini soal kebangkitan pasar tradisional itu seperti apa sih Pak konkretnya? Ya, terima kasih Andini. Saya pikir yang Andini interview tadi dengan mama-mama penjual sayur di Papua, walaupun saya tidak bisa mendengar suaranya, tetapi saya tahu concern dari mama-mama ini tentang bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah. Karena itu pemerintah Jokowi JK ini sangat serius dalam hal itu melaksanakan program akan membangun 10.000 pasar tradisional, terutama pasar tradisional, sehingga pasar itu bisa menjadi cukup menyenangkan, convenient bagi orang pergi ke pasar tradisional itu. Nah, tahap sekarang ini, tahun ini mungkin akan dibangun sekitar 2.000 pertama pada tahun ini, sehingga dalam tempo 5 tahun bisa direvitalisasi 10.000 pasar tradisional. Di samping itu juga pemerintah melihat bagaimana bisa ini pasar modern yang berkembang sangat cepat ini harus dilihat dalam perspektif yang benar, sehingga pasar modern itu tidak kemudian memasuki wilayah-wilayah di mana kemudian akhirnya pasar tradisional menjadi sangat terdesak. Statistik menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan pasar modern, terutama convenience store, itu sekitar 20%. Sedangkan pertumbuhan pasar tradisional itu sangat rendah, antara 1 sampai dengan 2%. Karena itu bagian dari program merealokasikan subsidi BBM dari yang tidak produktif ke arah yang produktif, termasuk untuk membangun pasar tradisional yang Andini lihat tadi contohnya di Papua. Baik, jadi kita akan melihat pasar-pasar yang jauh lebih bersih, jauh lebih nyaman, kemudian juga setiap pedagang tidak ada yang berjualan di emperan lagi, begitu nggak sih Pak nantinya?
Nah, idealnya mau seperti itu. Jadi supaya pasar itu lebih nyaman, lebih bersih, lokasinya tepat begitu. Jangan kemudian bangun pasar asal ada bangun, tetapi masyarakat tidak mau datang. Jadi ini pendekatan akan komprehensif. Kementerian Perdagangan akan melakukan survei tentang lokasi yang tepat, bentuk yang tepat, sirkulasi udara yang bersih, masyarakat bisa nyaman kalau masuk ke sana. Nah, dengan demikian maka pasar tradisional itu yang direvitalisasi akan memberi alternatif sehingga orang tidak pergi ke pasar tradisional dengan konotasi pasar becek, bau, tidak tidak menyenangkan. Nah, ini yang akan dicoba untuk dilakukan oleh program revitalisasi pasar tradisional ini. Baik, Pak, bagaimana dengan kalau di Jakarta saja kita lihat di pinggir jalan udah ada minimarket, kemudian nggak jauh dari situ sudah ada supermarket dan makin menjamur gitu, lokasinya banyak sekali. Memang nyaman, tapi ini kan di Jakarta pasar tradisional semakin tergusur gitu. Warga kota lebih memilih supermarket yang sudah berada di mana-mana. Nah, regulasinya nanti pengaturannya seperti apa, Pak, biar bisa imbang gitu antara tradisional dan juga yang memang sudah modern? Ya, ini sedang kita pelajari tentang sistem regulasi yang tepat begitu sehingga intervensinya itu betul-betul memberikan manfaat gitu. Selama ini yang jadi masalah adalah izin-izin pasar modern itu diberikan oleh pemerintah daerah ya. Dan di banyak daerah kita mendengar bahwa izin itu pun banyak yang pasar modern itu pun berkembang tanpa izin yang tepat. Zoning policy, kebijakan tata ruang yang dibuat oleh daerah setempat itu sangat menentukan. Kita membutuhkan tentu pasar modern, tetapi jangan sampai ke jumlah pasar modern yang tumbuh begitu cepat kemudian menyebabkan tergesernya pasar tradisional. Baik. Nah, selama ini di satu pihak adalah pasar tradisional tidak mendapatkan perhatian yang cukup, pasar modern berkembang sangat cepat sehingga itu kombinasi dua hal ini menyebabkan pasar tradisional keteter. Tapi begitu pemerintah melakukan revitalisasi pasar modern, pasar tradisional, kemudian akan mengerem pasar modern ini, maka masyarakat akan pergi ke pasar tradisional. Bahkan pasar tradisional itu punya supporter, punya pengunjungnya sendiri, punya dinamika sendiri. Masyarakat bisa tawar menawar begitu. Nah, dengan pasar tradisional yang lebih convenient, bukan berarti pasar konsep pasar convenient sekarang, tetapi pasar tradisional yang lebih bersih, yang lebih bagus penataannya, yang lokasi diharapkan dan dicari tempat yang memang cocok, maka saya pikir pasar tradisional itu akan revitalisasi akan tumbuh kembali. Baik, jadi memang dukungannya juga termasuk adanya lahan tentunya untuk pasar tradisional itu ya. Pak Sofyan, tetaplah bersama kami karena kami harus break terlebih dahulu. Dan pemirsa, tetap bersama kami, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.